ke Grand Canyon, pemandangan alam yang amat terkenal di Amerika. Disinilah dahulu para pelopor di Amerika pernah lalu dari pantai Atlantik menuju pantai Pasifik. Semua itu dijelaskan kepada Presiden Soekarno ketika beliau menuju ke jurusan barat, menumpang pesawat terbang militer. Kemudian mendarat di Arizona. Di negara bagian ini dan sekitarnya masih terdapat beberapa suku Indian Amerika di sana sini. Inilah kepala suku Hopi, Chief Sekakuku. Acara kunjungan ke Grand Canyon ini agak lebih tenang daripada yang lain. Di sini, beliau dan Guntur disertai Duta Besar Cumming senang melihat tari-tarian suku Hopi Indian ini dengan memakai topi cowboy yang terkenal di sini. Guntur, putra seorang pemimpin negara, di sini juga menjadi pemimpin dan diangkat sebagai anggota kehormatan suku Hopi dan diberi nama Wokohonau, artinya beruang besar. Tari-tarian itu sungguh meriangkan juga. Terutama bagi kepala kita yang baru, beruang besar. Kemudian melihat-lihat keajaiban alam di daerah yang sudah terkenal di seluruh dunia ini. Dengan menggunakan pesawat teleskop, dapatlah mereka melihat apa yang sebenarnya menjadikan daerah ini begitu istimewa, yang luasnya membentang sepanjang 200 mil melampaui negara bagian Arizona. Di seberang gunung-gunung terletak kota bidadari, Los Angeles. Dengan kedatangan Presiden Soekarno di sini, lengkaplah perjalanan beliau di benua Amerika. Dari Washington, New York, Philadelphia di bahagian pantai Atlantik, sampai ke Los Angeles di pantai Pasifik. 3.000 mil yang penuh berisikan kenang-kenangan maupun sejarah dan sambutan yang begitu hangat kemana saja beliau pergi. Beliau mengunjungi juga sekolah menengah Susan Miller Dorsey dan bercakap-cakap dengan para siswa maupun para guru di situ. Dan selanjutnya menuju studio film Metro-Goldwyn-Mayer, disambut oleh Ketua Perhimpunan Pengusaha Film atas nama seluruh industri itu di sini, Tuan Eric Johnston, dan menerima tanda mata dari pemimpin produksi Metro-Goldwyn-Mayer, Doris Sherry. Di studio ini beliau bertemu dengan bintang film wanita Ann Miller dan Anne Francis. Set dekor pemandangan pelabuhan dibikin di sini untuk sebuah film di mana Robert Taylor memegang peranan utama. Kamera ini sudah tak asing lagi bagi Presiden Soekarno. Mengagumkan adalah perkataan yang lebih tepat bagi Hollywood, ibu kota dunia film, di mana kenyataan menjelma dalam bentuk bayangan khayal di layar putih. Tapi dari semua itu, yang lebih istimewa lagi ialah suatu tempat bernama Disneyland, yang penuh dengan segala hiasan khayal bagi kanak-kanak, diciptakan oleh Walt Disney, yang di sini memperlihatkan kepada Presiden Soekarno buah keseniannya itu. Orang yang datang ke Disneyland ini
Dengan tak terasa terjun ke alam ajaib yang tak kenal batas umur. Semua berpengaruh dan hiduplah kita di alam yang riang gembira. Di sini pula sejenak kita merasa seakan-akan melayang ke angkasa bagaikan roket. Dan kudanya Trigger, dua tokoh lain lagi yang digemari kanak-kanak. Seekor kuda yang cukup terlatih, Trigger dapat berhitung dan berheja juga dengan caranya sendiri, meskipun penghidupannya bergantung kepada lensa kamera. Kuda yang kasih kepada tuannya. Guntur berkesempatan juga mempelajari kepandaian melempar tali. Coba kita lihat kepandaianmu dengan pistol koboi. Inikah yang Tuan maksudkan? Dalam suatu resepsi pada petang harinya, Ronald Reagan, Randolph Scott dan istrinya, Walter Pitchen, Rory Calhoun dan istrinya, Gregory Peck dan istrinya, semua hadir. Suatu jamuan resmi yang dikunjungi oleh bintang-bintang layar putih diberikan oleh Ketua Perhimpunan Pengusaha Film Amerika, Eric Johnston, untuk menghormati kunjungan Presiden Soekarno kemari. Duduk di samping Presiden Soekarno, Nyonya Herbert Yates, wartawan Hedda Hopper bersama George Murphy, tamu kehormatan dan tuan rumah. Setelah Los Angeles, San Francisco. Dari kota bidadari ke kota Saint Francis. Di sini Presiden Soekarno melihat-lihat kota San Francisco, pintu gerbang Amerika ke timur, suatu kota kuno yang bersejarah di mana piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dijelmakan. Pemandangan San Francisco meskipun sering diliputi kabut, nampak juga jembatan Golden Gate yang masyhur itu. Bentuk tramnya yang begitu kolot, dan Hotel Mark Hopkins, di mana dari puncaknya orang dapat melihat seluruh kota San Francisco membentang di bawah. Daerah Tionghoa, pasar nelayan yang terkenal dengan hasil laut dan makanannya. Dan kemajuan ilmu bangunan, tembusan, dan jalan raya yang di sini disebut freeway yang mempercepat perhubungan lalu lintas dari kota keluar. Diliputi keadaan agak sunyi senyap di perhutanan nasional Muir Woods, Presiden Soekarno dapat juga menikmati ketenangan alam, dikitari pemandangan yang indah dan hawa yang segar. Pohon-pohon kayu merah California dan pohon-pohon sequoia ini adalah yang terbesar di dunia.